Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Fiska. Di sini kita akan melakukan aksi nyata tugas dari modul 2.3. Di sini adalah tugasnya supervisi akademik. Yang tujuannya adalah nantinya saya mensupervisi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ana di kelas. Tapi sebelumnya saya perjelas dulu. Di sini saya Fisa Kurniawati sebagai coach Dan saya Ana Budi Apranita sebagai coachee. ya. Tadi ya Bu Ana ya, kita akan melakukan supervisi. Pembelajaran Ibu akan saya perhatikan dan akan saya nilai nantinya. Iya, siap ya Bu ya? Siap. Harapan apa yang Bu Ana inginkan dari supervisi ini Bu Ana? Yang saya harapkan dari supervisi ini yang pertama, pembelajarannya semakin baik. Ya. Kemudian nanti ada, karena kan nanti ada koreksi dari Bu Fiska ya untuk saya. Kemudian saya bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan untuk anak-anak, yang bisa memotivasi anak lebih giat belajar, dan yang pastinya meningkatkan nilai akademik anak-anak. Iya, betul sekali Bu ya. Jadi keinginannya Bu Ana ini sebenarnya bagaimana agar pembelajaran ini berpihak pada murid, begitu ya Bu ya? Iya. Besok itu kita akan supervisi apa hari ini? Hari ini juga nggak apa-apa Bu? Hari ini siap ya? Oke, hari ini kita akan melakukan supervisi. Materinya tentang apa? Materinya tentang bangun ruang. Tentang bangun ruang Bu ya? Iya. Masuknya tentang apa? Mengenali ciri-ciri bangun ruang. Jadi tujuannya Ini anak-anak mampu menjelaskan ciri-ciri dari bangun ruang, kemudian bisa mengajarkan bentuk-bentuk bangun ruang. oh gitu ya. Jadi tujuannya anak-anak mampu untuk menjelaskan, menganalisis dari ciri-ciri bangun ruang, begitu ya. Kalau seperti itu kira-kira, aduh, ada tahun ya. Persiapan apa yang sudah Bu Ana lakukan untuk pembelajaran? Untuk pembelajaran yang pasti menyiapkan RPP dulu Bu. Ya. RPP, kemudian untuk pelaksanaannya menyiapkan LKPD-nya untuk anak-anak, menyusun kelompok berdasarkan kemampuan siswa, dan terakhir menyiapkan media untuk belajar, salah satunya alat peraga. Peraga ya. Jadi nanti Ibu akan mengajar dengan cara berkelompok ya Bu ya. Persiapan apa yang sudah Bu Ana lakukan? Ini saya mau, Ya. kalau saya mau menginformasikan ke anak bahwa sebelumnya anak-anak sudah membaca terlebih dahulu LKPD yang dibagikan. Jadi ada petunjuk-petunjuknya. Kemudian untuk hari ini nanti saya akan bagi LKPD yang berupa soal-soal itu. Jadi sebelumnya anak-anak sudah saya minta untuk mempelajari apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Jadi ketika ada di kelas, anak-anak itu tinggal menjawab, oh ini nih yang dikasih tahu Bu Ana kemarin. Ya. Untuk persiapannya Bu Ana sepertinya sudah matang ya Bu ya. Dari persiapan yang sudah Bu Ana persiapkan, kira-kira ada kesulitan nggak? Tidak Bu? Kesulitannya itu ketika memberikan video kepada anak, ini kan saya minta anak-anak untuk belajar di rumah dulu nih sebelumnya. Anak-anak tuh masih bingung kadang, Bu, ini gimana sih Bu? Dan kita juga terkendala sinyal, mau balesin anak juga agak lama untuk sampai ke anak nih. Itu kesulitannya Bu ya. Ya. Lalu bagaimana cara Bu Ana untuk menyikapi kesulitan-kesulitan yang terjadi itu Bu? Pertama saya tahan dulu Bu, karena kan sebelumnya itu sudah diberikan di hari Senin dan ini kan sudah hari Jumat ya. Jadi saya tahan dulu, jadi ketika kita bertemu saya jelasin lagi. Strategi apa yang Bu Ana lakukan? Pendekatan atau metode apa nanti di pembelajaran Bu? Saya menggunakan metode diferensiasi untuk anak-anak. Oh, berdiferensiasi ya? Iya. Diferensiasi itu seperti apa Bu? Jadi kita mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan anak. Oh, sesuai dengan Iya. kemampuannya. Iya. Jadi tidak satu kelompok ya? Iya, Dan jadi beragam. Jadi
sesuai dengan kemampuannya. Iya, beragam. Karena kalau misalnya dicampur, belum tentu. Kadang anak-anak itu karena dia kemampuannya belum sampai, misalkan ya, belum sampai, jadi anak itu jadi pasif. Tapi ketika dia dikelompokkan berdasarkan kemampuannya sendiri, akan ada kemungkinan besar kalau misalkan dia itu jauh lebih aktif anak-anak. Lalu persiapan apa saja yang sudah Bu Ana lakukan Untuk nanti nih di pembelajaran? pembelajaran sudah membagi kelompoknya, kemudian ini LKPD juga sudah dibagikan tadi pagi, kemudian Jadi LKPD itu nanti sesuai juga ya Bu? iya sudah Dengan kemampuan anaknya. iya sudah dibedakan Bu, Jadi nanti antara satu kelompok dan kelompok yang lain itu berbeda ya? berbeda Oh, gitu. karena takutnya nanti ketika ada siswa yang pemahamannya kurang diberikan yang jenjangnya lebih tinggi, mereka kesulitan. Nah, kalau untuk yang siswa yang kemampuannya tinggi ini akan cepat selesai Bu, dan dia cenderung mungkin dia merasa bosan banget pelajaran ini, kayak kurang bersemangat gitu malah. Kira-kira untuk pembelajaran yang Ibu lakukan, siapa yang akan Ibu butuhkan untuk bisa membantu Ibu? Yang pasti Ibu ya, sebagai supervisi. Ya, nanti akan saya bantu untuk mengarahkan ketika ada yang kurang, nanti kita evaluasi lagi ya Bu ya. Lalu Ibu sudah siap untuk disupervisi? Siap. Setelah ini Bu ya, setelah Jadi untuk mengambilkan anak untuk siap belajar, apalagi matematika ya, butuh pemikiran ya, Iya. konsentrasi ya. jadi butuh pendekatan lagi lah Bu, kalau misalkan habis pelajaran olahraga biar mereka tuh semangat belajar lagi. Nanti saya akan lihat cara belajarnya Bu Ana di kelas. Nanti akan saya supervisi, siap ya Bu ya. Demikianlah pra-observasi yang saya lakukan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Doa mulai. Selesai. Di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar. Ini pelajarannya apa? Matematika. Matematika. Mau belajar tentang apa kita hari ini? Tentang bangun ruang, Bu. Bangun ruang. Udah disiapkan semuanya? Alat peraganya sudah siap? Sudah diambil semua ya? Nah, hari ini kita akan belajar bangun ruang, khususnya mengenali ciri-ciri dari bangun ruang. Ada yang sudah membaca dulu sebelumnya? Sudah? Yang sebelah sini ada kelompok apa ini? Balok. Kalau yang ini? Yang sebelah situ kelompok apa ya? Limas. Yang ini namanya bangun ruang apa? Kalau dari catatannya? Limas segi 4. Limas segi 4. Kalau yang itu? Prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga. Benar nggak? Ada yang ingin mengatakan yang lain? Limas segitiga. Wah, ini KPD-nya belum dibaca ini kayaknya ya. Kalau yang ini kelompok apa ya ini? Lutut sama tahu. Lutut dan tahu. Semua sudah dibagi kertas. Instruksinya sudah dibaca. Sekarang amati
alat peraga yang sudah dibagikan. Ini bisa dilepas ya. Kemarin kita sudah bicara dulu di catatan dan di petunjuk LKPD-nya. Kalau misalnya memang udah benar-benar nggak tahu, baru boleh tanya sama Bu Guru. Oke, silakan kalian kerjakan sekarang. Doa. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kita akan belajar. Ini pelajarannya apa? Matematika. Mau belajar tentang apa kita hari ini? Tentang bangun ruang, Bu. Bangun ruang. Udah disiapkan semuanya? Alat peraganya sudah siap? Sudah diambil semua ya? Nah, hari ini kita akan belajar bangun ruang, khususnya mengenali ciri-ciri dari bangun ruang. Ada yang sudah membaca dulu sebelumnya? Sudah? Yang sebelah sini ada kelompok apa ini? Balok. Kalau yang ini? Yang sebelah situ kelompok apa ya? Limas. Yang ini namanya bangun ruang apa? Kalau dari catatannya? Limas segi 4. Limas segi 4. Kalau yang itu? Prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga. Benar nggak? 4. Ada yang ingin mengatakan yang lain? Limas segitiga. Wah, ini KPD-nya belum dibaca ini kayaknya ya. Kalau yang ini kelompok apa ya ini? Lutut sama tabung. Lutut dan tabung. Semua sudah dibagi kertas. Instruksinya sudah dibaca. Sekarang amati alat peraga yang sudah dibagikan. Ini bisa dilepas ya. Kemarin kita sudah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Rizka. Ya, sekarang kita melakukan kegiatan pasca observasi. Ya, tadi kan saya sebagai coach, sedangkan Bu Ana sebagai coaching. Ya. Nah, tadi kita sudah melakukan pembelajaran di kelasnya Bu Ana. Sekarang saya mau tanya sama Bu Ana nih. Perasaan Bu Ana bagaimana setelah melakukan pembelajaran tadi, Bu? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran ini jelas senang Bu. Sudah berlalu kan? Sudah berlalu, jadi lega ya? Lega rasanya. Oh, tadi di dalam bagaimana perasaannya? Gugup sekali, grogi gitu kan? Biasanya kan nggak ada yang ngawasin, terus tadi ada yang ngawasin di supervisi. Waduh, kayak takut salah ngomong waktu ngajarin tadi. Takut salah ya? Iya. Padahal harusnya biasa aja ya. Iya, Tapi sih. tadi karena belum terbiasa Belum ya. terbiasa. Tidak apa-apa. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pembelajaran nih ya, dimana akhirnya perasaan Bu Ana sekarang lega karena sudah terlewati. Sekarang saya mau tanya nih, kekurangannya apa nih kira-kira menurut Bu Ana dari pembelajaran yang sudah Bu Ana lakukan tadi? Dari segi kekurangannya, tadi kan kita belajar berkelompok ya Bu ya. Nah, agak masih sulit anak-anak ini untuk belajar berkelompok. Beberapa aja sih, karena mereka itu lebih senang bekerja secara individu. Sulitnya karena tadi Bu ya? Iya, beberapa anak senangnya itu kerjanya individu. Tapi ya setelah berjalannya
proses pembelajaran ya akhirnya ya bisa lah Bu. Oh, bisa ya. Bisa mau juga belajar berkelompok dan akhirnya menikmati proses pembelajaran tadi. Jadi kekurangannya adalah anak-anak ini terbiasa individu ya selama ini ya Bu. Iya, mereka senangnya individu, ngerjain sendiri, nggak harus ngobrol sama kawannya, nggak harus sharing sama kawannya. Jadi kan harus kelompok, individualisnya masih kuat. Gitu ya. Itu kekurangannya. Tapi ya sudah ada perubahan, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi ya Bu ya. Dan menurut Bu Ana, kelebihannya apa Bu dari pembelajaran yang sudah Bu Ana lakukan tadi? Kelebihannya kelasnya jadi lebih aktif ya Bu ya untuk belajar. Apalagi disertai dengan alat peraga. Anak-anak jadi jauh lebih bersemangat untuk belajar. Semangat ya Bu ya. Iya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, anak-anak makin senang ya. Lebih senang karena mereka mungkin karena sesuai kemampuannya mereka. Aku bisa nih jawab pertanyaan ini. Ketika suruh presentasi juga mereka nggak malu. Malu karena, ya. karena mereka merasa, aku benar-benar paham nih sama yang ditanyain di LKPD ini. Dari tadi pembelajaran yang sudah dilakukan, Bu Ana sudah tahu kekurangannya apa dan kelebihannya apa. Sekarang nih, tindak lanjutnya bagaimana Bu? Tindak lanjutnya karena tadi ada beberapa kekurangan ya, saya memperbaiki kinerja saya. Apa yang kurang ya saya perbaiki. Kalau misalnya tadi ada LKPD yang kurang jelas untuk anak-anak ya saya perbaiki juga supaya kedepannya murid-murid juga bisa lebih paham apa yang tertuang di situ. Jadi sesuai gitu Bu ya, LKPD-nya juga dengan tingkat kemampuan anaknya gitu. Iya. Harapan Bu Ana apa dari pembelajaran yang tadi sudah dilakukan? Harapannya ya anak-anak bisa jauh lebih termotivasi Bu. Motivasi. Iya, tidak merasa berbeda dari kawannya dan tidak berkecil hati karena kan kalau kita sebelum-sebelumnya tanpa pakai diferensiasi, anak-anak ini kalau udah tahu kesulitan biasanya cenderung jadi pasif. Gitu ya Bu ya. Ibu sebenarnya tadi kan sudah diutarakan oleh Bu Ana seperti itu. Bu Ana menginginkan murid yang seperti apa Bu? Kalau saya sebagai guru ya Bu ya, jelas saya pengen anaknya itu yang aktif, iya, semangat belajar, ya pokoknya yang baik-baik lah Bu. Baik-baik ya, Iya. yang nilai akademiknya meningkat ya. Setidaknya dia paham lah Bu. Paham ya Bu ya. Oke, dengan yang keinginan yang sudah Bu Ana utarakan tadi, ide-ide apa Bu untuk kedepannya Ide-idenya dalam pembelajaran? lebih bervariatif ya Bu ya. Lebih bervariatif. Apalagi kalau matematika diusahakan ada alat peraga supaya lebih konkret. Apalagi seperti tadi ya, Iya. jam setelah olahraga, memang anak sudah fisiknya dan otaknya sudah terkuras. Terkuras. Ya. Jadi kalau misalkan untuk matematika itu diupayakan ya Bu. Ada media pembelajarannya, alat peraga itu sangat menunjang kalau menurut saya. Sangat menunjang ya Bu ya. Iya. Iya. Tadi sudah kita lakukan kegiatan, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Ana ya. Tetap Iya. semangat, jangan lupa lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi ya. Sudah bagus Bu Ana tadi. Terima kasih. Iya. Ya, demikian praobservasi dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi